warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini kabarnya semoga teman-teman selalu sehat ya. Karena kan sekarang tuh lagi musimnya pancaroba. Jadi untuk teman-teman semua jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan, jangan mau disuruh makan sama ayang aja. Makan sendiri kalau lapar. Nah, teman-teman, balik lagi nih sama saya Irnawati di podcast Pasundan, podcastnya SMK Pasundan 1 Kota Serang. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan kedatangan tamu yang spesial ya, dari salah satu guru SMK Pasundan 1 Kota Serang. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau dibilang deket gitu sama beliau. Kita langsung aja ya ke tamunya. Mungkin teman-teman gak sabar gitu, siapa sih tamunya gitu kan. Oke, tamunya hari ini yaitu Pak Miftahil. Halo Pak. Halo. Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, keluarga? Alhamdulillah baik juga. Baik juga. Kantong? Kantong ya lumayan baik. Lumayan baik ya. Sekarang kan emang apa ya, lagi banyak pengeluaran mungkin ya. Ya. Minyak langka. Bapak kalau di sekolah, Bapak kan guru ya di sini. Ya betul. Bisa dibilang gurunya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 3 atau hanya beberapa kelas aja? Ya sebelum Bapak jawab, Bapak buka dulu ya. Oh iya benar. Oke, Iya, biar Pak. Biar enak gitu teman-teman enak ngomongnya. ya, biar teman-teman yang kenal Bapak jadi nggak ini apa namanya? Kayak pengen ngeliat muka pamit gitu. Nah, itu ya. Sumpah deh, kangen. Oke, gimana tadi pertanyaannya? Bapak di Pasundan ini ngajarnya kelas berapa aja? Atau kelas 1 Bapak ngajar kelas 1? Kelas 1 ngajar, kelas 1. Oh, ngajar mata pelajaran apa? Ya, kalau kelas 1 Bapak ngajar di jurusan BDP kalau sekarang. Kalau dulu jurusan pemasaran. Oh, udah ganti ya? Ya, ganti menyesuaikan. Oh iya benar-benar. Kalau di BDP tuh ngajar materi apa? Kalau di BDP sekarang Bapak ngajar untuk mata pelajaran komunikasi bisnis. Itu komunikasi bisnis tuh kayak kita berkomunikasi sama apa ya? Rekan kerja atau iya gitu. Ya, sama rekan kerja juga sama relasi ya. Relasi bisnis. Jadi mempelajari tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan relasi ataupun rekan kerja. Kalau ngajar kelas 2? Kelas 2 ada ngajar juga? Ngajar di jurusan OTKP. Oh, kelas Jadi 2 kalau OTKP. kelas 2 itu ngajar di OTKP pelajarannya prakarya, produk kreatif. Oh, produk kreatif. Ya, produk kreatif. Ada belajarnya. Nah kan kalau kelas 2 ini kan ada yang PKL. Nah itu ngajarnya kan, itu ngajarnya gimana? Orangnya berarti sedikit dong? Ya, jadi kalau kelas 2 memang betul mereka sedang PKL. Bahkan yang kelas 2 yang sekarang ya mereka kemarin itu PKL semua. Oh, serentak? Jadi ya serentak untuk jurusan BDP. Tapi memang beda-beda instansi ya. Jadi ya kosong kelasnya. Jadi mereka belajarnya di tempat PKL masing-masing. Seperti itu. Kalau kelas 3? Kalau kelas 3 juga ngajar di jurusan OTKP. Untuk saat ini Bapak ngajar di mata pelajaran Sarpas ya. Oh, OTKP Sarpas. Sarana prasarana. Berarti dari kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 ada ya? Gitu? Ada Bapak ngajar. Berarti ada beberapa siswa yang sudah kenal gitu ya sama Bapak? Ya banyak yang kenal, termasuk juga mungkin para alumni gitu kan. Iya benar-benar. Atau yang sedang Bapak ajar saat ini gitu kan. Nah Bapak sendiri itu di Pasundan ngajar udah berapa lama sih? Kalau ngajar Bapak masuk Pasundan tahun 2010 ya. 2010. Berarti kesini 12 ya?
Ya, kurang Iya, lebih 12 tahun ya? sekitar 12 tahun. Wih, lama juga ya. Ya, lumayan lah. 12 tahun. Iya lama sih ya, benar-benar. Terus kalau misalkan kan tadi Bapak bilang alumni nih kenal nih sama Bapak. Ya. Nah, alumni tuh kenal sama Bapak tuh cukup dekat karena Bapak tuh apa orangnya gimana gitu, atau emang Bapak tuh senang sama alumni, senang sama siswa gitu ngobrol. Ya, ada yang dekat ya, ada yang biasa saja gitu kan, ada yang cuek juga ada gitu kan. Ya tergantung ya. Tergantung ya. siswanya. Kalau mungkin yang dekat ya apa namanya, yang Bapak ajar gitu kan, yang pernah Bapak ajar. Karena kan enggak semua alumni Bapak ajar juga gitu kan, Iya ada sih, beberapa benar. jurusan ya mungkin mereka kenal dengan Bapak ya gitu kan. Ya yang sekedar kenal mungkin karena Bapak sering kalau upacara dulu ya sebelum pandemi itu kan sering apa namanya jadi pembina, atau mungkin sering merapikan mereka untuk baris seperti itu. Katanya Bapak pernah jadi pembina OSIS ya? Ya betul. Itu Bapak dari pernah tahun jadi, berapa? Kalau boleh tahu Bapak jadi pembina kalau OSIS? tidak salah Bapak dari tahun 2014. Oh, 2014 ya? Ya. Berarti pas dari 2010 sampai 2013 itu sebelumnya bukan Bapak yang pegang? Bukan, itu ada Pak Panal Hadi ya, Panal Hadi. Nggak kenal. Nggak kenal ya? Ya ada, sekarang beliau ngajar di salah satu perguruan tinggi di Kota Serang. Oh, dosen? Ya, dosen. Kalau boleh tahu, kalau selama Bapak di OSIS, pengalamannya apa aja? Pengalamannya lumayan banyak ya, karena memang Bapak jadi pembina OSIS itu semenjak tahun 2014 sampai tahun kemarin ya, 2021. Ya diantaranya sering melakukan kegiatan-kegiatan ya, baik itu kegiatan di sekolah maupun... Seneng gak sih? Kenapa? Apa namanya? Bisa ikut kegiatan-kegiatan sama OSIS gitu. Oh sangat seneng ya, pakai banget senengnya ya. Sangat seneng ya, sangat seneng. Jadi karena memang di OSIS itu kan banyak kegiatan gitu kan, baik itu kegiatan yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah, seperti ada bakti sosial seperti itu. Itu yang dilakukan oleh OSIS. Tapi pas udah nggak jadi pembina OSIS, ada nggak sih hal-hal yang Bapak kangenin dari OSIS kita ketika sama Bapak gitu? Ya banyak, terutama kebersamaan ya, karena memang di OSIS itu kan kita saling apa ya menjaga kebersamaan gitu kan, sering mengadakan pertemuan gitu kan, sering silaturahmi. Kalau ada pengurus OSIS yang sakit atau gimana seperti itu. Nengok gitu ya. Nengok, atau orang tuanya yang sakit, atau ada kakaknya atau siapa yang nikahan gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan ciri khas OSIS Pasundan tuh menurut Bapak apa sih? Ya salah satunya kebersamaannya itulah, kekompakannya seperti itu. Kekompakannya. Nah teman-teman, Pasundan ini bisa dibilang ciri khasnya adalah kekompakan dan kebersamaannya. Nah untuk teman-teman, kita lihat dulu ya cuplikan video tentang SMK Pasundan 1 Kota Serang. Selamat menikmati. Selamat datang di SMK Pasundan 1 Kota Serang, sekolah yang punya visi untuk menghasilkan lulusan yang terbaik dengan banyak prestasi dan juga dilengkapi dengan sarana lapangan olahraga, area parkir yang luas, ruang perhotelan, laboratorium komputer, dan masih banyak lagi sarana yang lainnya. Seperti kantin siswa, ruang aula, dan studio podcast. Sekolah ini mempunyai kompetensi komputer jaringan, multimedia, otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi keuangan dan lembaga, perhotelan, dan bisnis pemasaran.
apa lagi? Mari bergabung di Oke teman-teman, tadi cuplikan video tentang sekolah kita ya, SMK Pasuruan 1 Kota Serang. Untuk teman-teman semua yang masih bingung mau lanjut kemana nih setelah SMP, bisa gabung sama kita dan bisa ketemu sama saya dan juga Pak Miftahil. Selamat bergabung ya teman-teman, ditunggu di Pasundan. Nah, balik lagi nih Pak. Kan ada beberapa teman-teman yang nanya nih ke saya, kan sebelum saya ngadain podcast ini sama Bapak, saya tuh udah nanya nih sama teman-teman, ada nggak hal yang pengen ditanyain ke Bapak? Nah, mereka tuh ada yang nanya, katanya kan banyak nih saya perempuan, banyak banget perempuan-perempuan yang pengen punya suaminya tuh orang kaya. Iya. Ya kan, kayak banyak duit gitu kan ya. Terus Bapak sebagai laki-laki tuh ngedengar itu tuh kayak gimana? Apakah minder? Apakah malah semangat nyari duit? Apa gimana? Ya emang semua perempuan pasti seperti itu ya. Ya memang perempuan harus matre gitu kan. Tapi ya. Oh gitu sih Pak. Itu biar jadi motivasi sendiri buat calon suaminya itu. Tapi ya matrenya harus terukur lah seperti itu. Jangan matre yang berlebihan sehingga nanti kan menghalalkan segala macam cara seperti itu. Gak apa-apa ya, matre itu ya wajar berarti. Motivasi ya. Emang rata-rata perempuan seperti itu. Iya sih ya. Kalau yang normal gitu kan. Yang normal. Iya. Berarti kita sebagai perempuan harus nyari yang mapan ya. Iya betul, yang harus nyari yang mapan. Bener-bener. Gitu kan. Makanya kan untuk perempuan-perempuan ini kan, kalau misalnya punya pacar gitu kan, punya pacar udah lama pacaran, tapi gak pernah dikasih apa-apa. Ya digantung terus, itu harus tanyakan dua hal. Apa tuh? Ya kamu bilang ke cowok kamu, halalkan atau tinggalkan gitu kan. Wih, tuh temen-temen, kalau pacarnya gak pernah mau bawa kalian ke rumah, udah langsung aja tanya kayak gitu. Udah itu mah harus ditanda tanyain. Berarti kalau misalkan perempuan yang kayak pengen dibeliin ini, dibeliin itu, berarti wajar ya? Iya, ya wajar. Iya, benar-benar. Terus kayak misalkan ya, kan kita udah deket nih Pak sama pasangan ini gitu. Nah, kita tuh untuk ngambil hati orang tuanya tuh kayak gimana? Kan Bapak punya anak nih. Iya. Nah, anak Bapak tuh bawa pasangan. Nah, supaya Bapak tuh setuju sama pasangan itu tuh kayak gimana? Ya, apakah ada kriterianya gitu? Kalau udah deket ya. Iya gitu. Tapi kalau Irna sama Bapak ini deketnya seperti Indomart dan Alfamart ya. Gimana tuh? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Jadi ya kalau misalnya kita mau mengambil hati calon mertua gitu kan, laki-laki ya pertama kitanya harus bersikap baik seperti itu. Ya nggak usah mengada-ada lah, apa adanya. Kalau memang kita punya pekerjaan, kita ceritakan. Kalau misalnya tanya, kalau nganggur ya ceritakan juga gitu kan. Iya, berarti realistis ya? Iya, benar realistis. Kan. Seperti itu. Kalau misalkan dari segi penampilan, apakah menurut Bapak ada kayak kriterianya harus cantik, harus rapi, bajunya harus wangi gitu? Oh gitu. Untuk yang perempuan, ya cantik perlu ya, cantik gitu kan, karena memang ya yang pertama kali dilihat oleh laki-laki kan itu penampilan. Tapi kan cantik tidak mesti selalu identik dengan wajah gitu kan, ya cantik hatinya seperti itu. Ya kalau hatinya udah cantik, wajahnya juga cantik, berarti itu mantap gitu kan. Waduh, mantap. Segera ke pelaminan gitu kan. Nih, mungkin Bapak sebagai laki-laki kayak ngelihat perempuan tuh harus seperti apa? Nih kan misalkan ada laki-laki yang lagi nyari calon istri gitu ya. Nah itu tuh menurut Bapak kriteria calon istri yang baik tuh seperti apa gitu? Ya. Atau perempuan yang baik untuk kita tuh seperti apa? Ya tentunya kan pasti setiap laki-laki mendambakan istri yang baik ya, diantaranya yang soleha gitu kan, seperti itu. Kemudian ya dari segi agamanya terutama gitu kan.
Agamanya yang baik ya gitu. agamanya. Kalau misalkan agamanya nggak baik tapi sosialnya baik, Ya nggak apa-apa kalau misalnya masih bisa dibina, maksudnya bisa diajarkan, nasehatin, dan itu kan memang tugas dari seorang suami juga gitu kan. Jadi ketika dia sudah menjadi pasangan suami istri, kemudian istrinya dalam hal agamanya masih kurang, ya tugas suami untuk membimbing gitu kan, membimbing istrinya seperti itu. Yang penting tadi si istrinya itu ya mau gitu kan, mau dibimbing untuk ya. dibimbing gitu kan, diajak ke jalan yang benar lah seperti itu. Oh iya iya iya. Nah, kalau misalkan untuk perempuan sendiri, kalau nyari laki-laki itu harus kayak gimana? Apakah harus yang banyak duit gitu? Gitu. Ya Gimana? nggak apa-apa yang banyak duit, tapi yang pasti sih harus laki-laki yang emang apa namanya yang baik lah. Kemudian yang mencintai dan menyayangi gitu Widih, kan. seperti Bapak. Widih. Ya amin gitu kan. Terus ada lagi nih yang nanya. Kayak kita nih misalkan kita tuh orangnya pemilih ya Mm-mm. dalam segala apapun. Nah, ada beberapa orang yang kayak orangnya tuh selalu usil gitu tuh sama kita. Entah Mm-mm. itu kita ngelakuin apa namanya, ngelakuin A, B, C, dia tuh selalu nggak seneng gitu sama apa yang kita Iya. lakuin. Itu tuh cara nanggepin orang-orang yang kayak gitu tuh gimana, Pak? Ya, jadi dalam hidup ini ya, jadi kita memang pasti akan selalu ada hal yang seperti itu. Jadi sebaik apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, pasti ada saja orang yang apa namanya tidak suka gitu kan sama kita. Ya kita selagi dia tidak berlebihan gitu kan, ya kita abaikan saja lah. Kita nggak usah ambil pusing kalau memang hanya sebatas kadang-kadang dia ngomong di belakang seperti itu, ya kita jalan aja lah, tidak usah ambil pusing. Jadi jangan mencari kesempurnaan, kita ingin supaya orang suka semua, nggak bakal ketemu gitu kan. Karena tadi itu ya, sebaik apapun kita pasti banyak orang yang ada saja orang yang tidak suka dengan kita seperti itu. Berarti cara nyikapinnya ya bodo amat gitu ya. Ya, selagi memang dia masih dalam batas-batas yang wajar. Artinya ngomongin di belakang, biarin aja lah. Itu nanti juga lama-lama capek sendiri kan. Iya sih Seperti benar. itu. Tapi kalau misalkan kitanya kebawa kesel tuh gimana ya? Jadinya kitanya tuh malah emosi ke dianya Iya. gitu tuh. Ya itu wajar saja ya, namanya kita sebagai manusia biasa pasti punya lah rasa kesel, rasa marah. Cuma itu tadi kembali lagi, kalau kita meladeni yang orang-orang yang kayak gitu ya sama aja kita seperti mereka, seperti itu. Ya kita sabar aja lah. Terus ada juga nih kayak misalkan kita nih suka sama orang, tapi orangnya nggak suka sama kita. Itu wajar ya? Ya wajar, nggak apa-apa. Yang tadi Bapak bilang itu, jangan berharap semua orang yang apa namanya suka sama apa namanya sama kita. Jadi dalam hidup ini ya dimanapun kapanpun ya, entah itu di tempat kita, tempat tinggal kita ya, di kampung misalkan, atau di komplek, atau di tempat kerja kita ya kan, misalnya kayak Bapak di sekolah, akan ada selalu 3 hal yang mengikuti kita. Apa tuh, Yang Pak? pertama, orang yang suka sama kita, ya kan? Oh iya. Iya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak suka sama kita. Yang ketiga, orang yang biasa-biasa aja sama kita. Makanya ya udah, kita ya enjoy aja lah. Ya seperti itu. Makanya dalam hidup ini ya semuanya itu kita bersandarnya jangan jangan bersandar atau berharap sama orang. Jadi kita itu bersandarkan hidup kita itu, harapan kita itu sama yang kuasa gitu. Kalau kita berharap sama orang, nanti nggak berhasil, kita kecewa seperti itu. Iya sih benar. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang ngusilin baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya, ya udah biarin aja. Iya, Nanti juga santai aja. dia capek sendiri gitu ya. Tapi teman-teman gak boleh putus asa, harus tetap berkarya, harus tetap apa ya, ngejalanin hidup gitulah. Kayak ngejalanin keseharian teman-teman supaya
apa ya, kalau misalkan semakin kita bodo amat, orang juga kayaknya semakin kesel deh. Iya betul, semakin penasaran juga kan. Iya, kayak ih, di orang kok nggak jatuh-jatuh. Jadi kita yang harus berpikir positif aja, kejelekan kita aja menjadi perhatian mereka gitu, apalagi kan kebaikan kita gitu. Iya kan. sih, Itu benar, aja, benar. pikirannya positif aja. Terus cara ningkatin kualitas diri Iya. itu gimana? Kayak misalkan saya ini sebenarnya punya potensi dalam berbicara di depan orang. Nah, Iya. cara ningkatin kualitas diri saya tuh caranya gimana, Pak? Ya, kalau untuk cara meningkatkan kualitas diri ya, kemampuan ya, talenta ya, atau yang kita miliki, yang pertama adalah yaitu kita harus sering latih. Harus kita sering latih, kayak Irna ini kan mendapatkan kesempatan yang luar biasa sekali ya, Iya, dari pihak sekolah ya, dalam hal ini diwakili oleh Kang Aden untuk menjadi host. Ini kan bisa nanti dikembangkan. Nah, tentunya kan pasti Irna juga sebelum wawancara seperti ini kan di rumah berlatih dulu bagaimana bahasa tubuhnya seperti itu kan, kemudian nada bicaranya, intonasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus sering dilatih lah seperti itu, dan kitanya punya semangat ya, dan punya semangat, kemudian ya ikhlas gitu walaupun nggak ada bayarannya. Seperti itu. Terus kalau misalkan kita tuh malu gitu, pasti kan ada ya orang-orang yang kayak dia tuh kayak sebenarnya pengen kualitas dirinya pengen dikembangkan, tapi ada rasa malu gitu tuh. Nah, kayak ngilangin rasa malunya tuh gimana, Pak? Ya, jadi perasaan malu itu kan pasti ada ya, setiap manusia pasti, termasuk Bapak Irna pasti ada rasa malu. Nah, untuk menghilangi rasa malu itu ya timbulkan rasa percaya diri gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menimbulkan rasa percaya diri? Ya berarti kita harus kuasai. Misalnya kita mau tampil pidato, ya kita harus kuasai materinya, baru akan timbul rasa percaya diri seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak menguasai materi apa yang kita sampaikan pada saat pidato, ya pasti itu akan minder. Tapi kalau kita sudah kuasai, nanti akan timbul seperti itu rasa percaya dirinya. Berarti kalau misalkan supaya meningkatkan kualitas diri itu harus percaya diri, dan jangan pernah dengarkan omongan orang yang negatif yang tadi bersangkutan kan, itu ya teman-teman. Makanya dulu ada satu cerita, jadi ada katak katanya ya, ada katak berlomba, ada satu katak yang dia itu buta, dia itu nggak melihat, berlomba untuk menaiki dikasih bambu gitu kan, naik bambu. Nah, ternyata yang normal-normal ini mereka itu tidak bisa sampai ke atas, tapi justru yang buta ini yang justru bisa sampai naik ke atas. Kenapa? Pertanyaannya, kok yang buta malah bisa? Karena dia tidak mempedulikan sekitar, hayu aja terus melangkah. Kalau itu benar tentunya seperti itu. Nah, satu lagi nih, kata sukses menurut Bapak tuh apa? Kata sukses, ya sukses itu kan apabila keinginan kita tercapai ya. Jadi misalkan nih kayak Irna saat ini sedang sekolah. Ketika misalkan Irna mendapat juara atau ranking ya di kelasnya, kan itu keinginan daripada Irna. Iya sih, nah benar. Itu sukses. Jadi sesuatu yang kita capai itu ya. Sesuatu yang kita cita-citakan dan itu tuh tercapai. Kayak berarti, Bapak misalnya kerja ya kan umpamanya, tentu kan pasti berbeda dengan keinginan Irna kan. Iya sih, benar. Karena cita-cita Irna itu kan sementara ini kan minimal jadi juara kelas atau lulus dulu. Iya sih. Nah itu kalau Bapak ya sukses karir, atau misalnya yang lain ya sesuai dengan ininya, cita-cita yang tercapai itu ya, jadi sukses itu. Berarti sukses itu bukan hanya angka uang gitu ya? Bukan ya, nggak mesti selalu uang gitu kan, karena memang kadang-kadang ya memang hidup ini kan butuh uang, tapi juga uang itu kan tidak menjadi ukuran gitu kan. Ya ketenangan, kenyamanan gitu kan dalam bekerja. Sebab banyak juga orang yang banyak uangnya ternyata hidupnya tidak tenang gitu. Jadi uang itu
memang segala-galanya butuh uang, tapi belum tentu juga. Contohnya gini nih maksud Bapak nih. Buktinya banyak kok orang kaya gitu kan yang apa namanya sakit, ya kan, Iya, tapi sakitnya orang yang berkepanjangan. iya. Kalau dia misalnya mau beli obat ini itu banyak uangnya, ya kan? Iya Banyak sih. uangnya gitu kan, tapi tetap aja gitu kan. Maksudnya kalau Allah tidak mengizinkan ya enggak sembuh juga gitu kan. Atau misalnya banyak juga orang kaya yang mati gitu kan. Kalau misalnya dia bisa beli nyawa mungkin dibeli tapi kan tidak bisa. Itu seperti Iya. itu. Jadi walaupun memang uang itu segalanya tapi belum tentu juga seperti itu. Nah, terus kalau misalkan sekarang kan di Kota Serang lagi bencana banjir ya. Ya, Nah, betul. tanggapan Bapak terkait banjir itu seperti apa? Ya, yang pertama Bapak turut inilah prihatin ya atas musibah banjir yang melanda Kota Serang khususnya ya. Kita lihat kemarin di media sosial ya, sampai Bapak juga bikin status itu kan. Jadi apa namanya, handphone Bapak sampai mau habis penuh memorinya karena memang banyak di yang grup-grup itu ngirim-ngirim. ya yang ngirimin video. Nah itu Bapak tuh prihatin, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan. Nah penyebab banjir itu sendiri kan banyak yang ini ya, apa namanya, banyak yang menganalisa, ada katanya dari pemukiman yang semakin padat, kemudian ada juga yang drainasenya tidak baik ya. Drainase itu apa? Drainase itu ini saluran air, Oh, air solokan. solokan lah itu namanya, Oh. drainase itu. Derna, Ya, apa namanya? drainase itu namanya. Drainase. Iya, drainase. Gitu. Drainase. Betul. Ribet ya teman-teman. Ya itu, jadi bisa karena memang tersumbatnya itu karena sampah, atau memang di bawahnya itu udah banyakan tumpukan tanah liat sehingga volume air itu sedikit gitu kan. Kemudian ada juga yang ini karena memang ada apa namanya, penambangan pasir katanya di hulu sana, di daerah sana katanya Oh, sih emang gitu kan. di Kota Serang ada penambangan pasir? Ada di ini, Kirain, kalau nggak salah kira di saya tuh itu kabupaten, Pak, gitu apa? kan. Kita tuh dikirim dari orang, ternyata saya kudet. Ada di Kabupaten Serang kalau nggak salah Oh. gitu kan. Di daerah. Oh, bagian Kabupaten Serang. Iya, di kabupaten. Tapi kan dari kabupaten kan airnya mengalir gitu. Kalau air kan nggak mengalir ke atas, dia mengalir ke bawah gitu kan. Itu Oh. sih katanya penyebabnya. Kiriman berarti. Ya, Air kiriman. itu. Banyak sih faktor-faktor yang penyebabnya, ya diantaranya tadi masyarakatnya juga kadang kurang ini juga gitu kan, apa Kurang namanya, open. ya contohnya misalnya buang sampah sembarangan kayak seperti itu. Jadi akhirnya pada saat hujan tersumbat itu solokannya. Tuh. Tapi katanya itu jalannya ada yang retak juga ya. Itu karena emang airnya kencang jadinya si jalannya retak, atau emang jalannya tuh udah lama jadinya retak? Ya, jadi bisa jadi karena memang kena gerusan air yang begitu kencang sehingga terkikis biasanya itu kan menimbulkan longsor timbulnya retakan seperti itu. Di daerah Bapak sendiri? Kalau di daerah Bapak ya alhamdulillah sih nggak ada. Oh, alhamdulillah. Itu ya aman-aman aja sih, walaupun ada sedikit mau akses, cuma ya itu hanya beberapa sentimeter lah, kurang lebih ya sekitar 20 sampai 25 cm gitu kan. Ada, tapi itu di jalan ya, jalan memang dekat dengan sawah. Tapi bukan di pas pemukimannya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang terdampak banjir, kita SMK Pasuruan 1 Kota Serang turut prihatin atas apa yang teman-teman rasakan. Semoga teman-teman bisa bisa menerimanya gitu tuh, dan semoga cepat dapat bantuannya ya. Mungkin ngobrol-ngobrolnya udahan kali ya, karena waktunya juga udah cukup. Terima kasih udah mau mampir di podcast Pasuan. Terima kasih juga atas ilmu yang dikasih ke kita gitu ya. Ya, sama-sama. Nah, untuk teman-teman jangan lupa terus tonton podcast Pasuan
Dan jangan lupa selalu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Paswan, podcastnya SMK Pasundan 1 Kota Serang.